yang Abu bicarakan dengan apa yang kita ini agak sedikit berbeda ya. Artinya gini, pada saat Abu bilang kita fokus ke diri kita, terus melihat yang lain jangan dikoreksi tapi fokus kita. Saya sih merasa nggak setuju ya Pak ya, Pak Abu ya, karena kita kan bicarakan amar ma'ruf nahi munkar, memberitahukan kebaikan kepada orang lain yang kita tahu. Tapi tadi dari pernyataan Abu, kita nggak usah ngurusin orang lain. Tadi kesan jadi seperti egosentris ya. Jadi kita, aku mah selalu bisa punya ilmu sedikit, langsung dikasih tahu ke orang, oh harus begini, misal sholat, gitu kan. Karena teman saya tidak berhijab, tapi dia tahu agama banget. Dia sholat rajin, puasa rajin, ngaji rajin, semua tapi tidak berhijab. Makanya saya kasih tahu seperti itu supaya dia begitu. Tapi dia malah membalikan lagi, memberikan video yang menyatakan bahwa hijab itu bukan sebuah ukuran. Hijab itu urusan kita kepada Tuhan. Video kasih ke aku, banyak orang yang berhijab tapi melakukan perbuatan yang tidak baik, kadang bergibah, kadang bermaksiat dengan nyata. Saya juga nggak menyalahkan video itu ya, cuman hanya saya diam, saya tidak menjawab apa yang dia kirim aku. Maksudnya tidak, karena janganlah kamu mempertentangkan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Jadi saya takut salah juga, jadi saya diam aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Salawat serta salam itu juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita belajar pelan-pelan gitu, karena pembahasan itu kan tergantung dari kapasitas penerima gitu. Jadi hari ini kita akan bicara, topiknya berat lagi gitu ya, kita akan bicara tentang menelaah diri gitu. Kan kalau kita mau bicara dalam konteks Islam, saya mau memulai dulu dari sini Bu Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sering ngomong gitu nggak? Sering. Pertanyaan saya begini ya, sesuatu yang kita diucapkan itu pasti sesuatu yang ada dari dalam diri kita, betul nggak? Betul nggak? Mungkin nggak mengucapkan sesuatu yang tidak dari dalam diri kita? Nggak mungkin. Makanya ibu dan bapak, kalau kita mengucapkan sesuatu itu pasti ada dari dalam diri kita. Makanya dengan sangat mudah sering mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, tetapi yang menarik adalah saya mau bagi dua dulu nih. Ada bagian diri kita yang sadar, ada bagian diri kita yang kebiasaan. Satu apa? Sadar. Yang satu? Oke. Jadi dua-duanya keluarnya sama, tapi bisa datang dari kesadaran, bisa datang dari kebiasaan. Kira-kira ibu dan bapak kalau ngomong innalillahi lagi sadar atau lagi kebiasaan? Oh, masih bagus ya, ngaku bagus. Jujur. Oke, sekarang saya tanya, kalau ketika kita mengeluarkan dalam keadaan kebiasaan, berarti yang kita keluarkan tidak berasal dari sumber kesadaran. Spontan. Kita pemanasan dulu boleh ya? Oke, supaya nanti agak lebih santai, rileks, dan lebih ngerti gitu. Ibu bapak, tadi waktu mau baca Quran ada ta'udz dulu nggak? Kenapa? Perlindungan dari apa? Dari godaan apa? Setan yang? Setannya yang ngegoda dari mana? Nih ya,
supaya kita tuh ngerti dalam konteks esensialnya gitu. Gini, saya mau pakai dulu satu rumus, dan rumus ini akan kita bawa sampai kapan terus, boleh ya? Kapanpun. Oke. Satu itu namanya sadar, dua itu namanya kebiasaan. Berarti kalau yang namanya kebiasaan di luar sadar namanya mabuk. Apa? Kalau orang ngomong tapi dia nggak sadar dia ngomong, berarti omongannya sesuatu yang datang bukan dari kesadaran, betul nggak? Oke, sekarang saya tanya. Begitu tadi ibu bapak, auzubillahi minasyaitonirrajim, gitu. Saya mau nanya, ngomong auzubillah itu kira-kira gara-gara kesadaran atau gara-gara kebiasaan mau ngaji? Hah? Emang kebiasaan juga sadar. Oke, berarti sekarang saya tanya, kalau ibu bapak tadi sadar, berarti menyadari ucapannya nggak? Iya dong. Pertanyaan. Ya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Betul? Oke. Berarti saat kita berbicara tentang aku berlindung kepada Allah dari godaan setan, kira-kira kesadaran perlindungan kepada Allah dari godaan setan itu seperti apa? Berlindung dari apa? Dari segala hal yang negatif. Oke, satu ya. Oke, saya mau mancing-mancing, ngajak mikir dulu, boleh ya? Nah, kenapa? Karena kalau saya nggak ngajak mikir, saya hanya akan menambah kebiasaan baru buat ibu bapak gitu. Oke? Datang, didongengin, oke, pulang, nggak akan ada yang berubah. Makanya ceramah tuh nggak ngerubah orang. Nggak ada orang yang berubah karena sering dengar ceramah, nggak ada. Betul nggak? Nah, artinya konteks yang sekarang kita lagi mau pelajari adalah ibu bapak datang ke sini merubah dari kebiasaan menuju sadar. Oke? Karena kalau kita melakukannya tanpa sadar, kita hanya melakukannya karena gara-gara kebiasaan. Sampai sini dapat? Sampai sini dapat? Saya mau membagi dulu prosentasenya supaya ibu dan bapak ngerti. Karena gini, bisa nggak kita melakukan sesuatu yang kita nggak ngerti? Bisa nggak? Nggak bisa. Maaf ya, baca Quran banyak ngertinya, banyak nggak ngertinya. Iya. Bener nggak? Jadi bunyi nggak ngerti sekedar bunyi. Pertanyaan saya, kalau baca nggak ngerti, orangnya jadi Qurani nggak? Enggak lah. Tapi minimal baca bagus. Minimal baca bagus, mau ngerti mau enggak. Waktu ibu bapak baca Quran, minimal enggak ngomongin orang lain, itu udah bagus. Betul nggak? Tapi jangan harap ketika kita membunyikan dan nggak ngerti, perilaku bakal berubah, nggak bisa. Makanya nanti kita ngerti kehebatan manusia yang diberikan Allah satu-satunya, kita dikasih yang namanya akal. Oke? Sekarang saya tanya, maaf ya, ceramah dongeng itu menggunakan akal nggak? Hah? Diceramahin, didongengin, amin iya, oke, amin iya, oke. Ini dipakai nggak kira-kira? Iya. Jadi satu arah, pokoknya katanya. Sekarang saya tanya, barusan saya nanya, ibu bapak mikir nggak? Mikir. Kira-kira banyak pengajian yang ngajak mikir atau banyak pengajian yang ngajak mau denger? Yang mana? Nah, berarti kalau mau denger, jangan-jangan bensin kebiasaannya ditambah. Tapi sadar belum tentu. Jelas ya? Makanya saya selalu menggunakan metode, kita belajar sama-sama, kita mikir sama-sama. Karena kenapa? Saat ibu dan bapak berpikir, ibu dan bapak sedang ngobrol sama dirinya sendiri. Betul nggak? Lagi ngajak dialog sama dirinya sendiri, lagi merenung ke dalam dirinya sendiri. Jadi itulah bentuk yang namanya introspeksi. Makanya wah, kalau udah ada Kiai Husain di sini, banyaklah kiai di sini gitu ya.
banyak guru-guru di sini pasti selalu mengajarkan konteks tentang Quran. Di surat 17 ayat 14 itu ada kata-kata ikro kita baka. Apa yang dimaksud dengan ikro kita baka? Bacalah kitabmu, bacalah di dirimu. Berarti saat mengikro kita baka, saat ibu bapak datang ke sini, saat kita lagi sama-sama belajar, sebenarnya yang kita telaah siapa? Sip. Makanya saya banyak nanya, supaya ibu bapak ngecek, oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya, lama-lama ngerti, oh ini belum tahu, ini belum tahu, ini belum tahu, ini belum tahu. Jadi sibuk ke dalam daripada nanti keluar gitu. Oke? Oke? Maka saat kita lagi belajar gini, subjek utama orang lain atau diri sendiri? Mantap. Jadi bahasan apapun, kata kuncinya buat orang lain, buat diri sendiri. Sip. Yang pertama diingat orang lain atau diri sendiri? Jadi nanti di tengah-tengah ada bahasan apapun, ingatlah semua untukku. Kenapa saya ngomong gini? Ibu bapak saya 14 tahun research nih ya, di kajian, satu kajian, dua, banyak banget lah. Rata-rata begitu ngaji, dengar sesuatu, ada pelajaran yang kepikiran. Contoh tadi, jangan jadi orang pelit. Itu yang kepikiran tetangganya, ih dia banget gitu. Iya bener ya, si itu tuh gitu. Gini nih, begitu dengar, ini suami saya harus tahu. Nah, suaminya yang harus tahu. Kalau suami saya tahu nih gitu. Jadi datang ngaji buat siapa? Orang lain. Makanya yang ngaji nggak pinter-pinter gitu. Oke? Oke? Jadi ibu bapak datang ke sini untuk siapa? Gitu. Tadi ada ketawa-ketawa gitu, ada? Lagi ngetawain siapa? Ya, orang yang udah mulai bisa ngetawain diri sendiri lumayan lebih aman. Iya. Oke. Nah, jadi sistem 1 namanya sadar, sistem 2 namanya habits, kebiasaan. Nah, dalam perspektif yang namanya Quran itu selalu kalau kita baca surat An-Nas, yuwas wisufi sudur rinas. Sudur, contoh di 29 ayat 49 misalnya. Di surat 29 ayat 49 itu ada kalimat gini, bal huwa ayatum bayyinah fi sudur. Pernah dengar nggak? Di situ ada kata-kata fi sudur, di dalam sudur. Quran yang sejati itu ada di dalam sudur, kalau diterjemahkan di situ di dalam dada. Oke? Berarti pertanyaan saya, kalau kita mau menjadi Qurani, yang diaktifkan kesadaran kita atau kebiasaan kita? Hah? Dengerin dulu pertanyaannya. Nggak semua jawabannya harus dua-duanya, enggak. Kita kalau mau menjadi Qurani, melakukan kebiasaan atau melakukan kesadaran? Kesadaran. Nanti lama-lama dibiasakan, kembali kesadar, diulang-ulang. Oke? Sekarang saya tanya, yuwas wisufi sudurinas, yang membisikkan di dalam sudur. Berarti yang kita lawan dalam konteks setan, yang kita lawan adalah kebiasaan. Ya Allah, yang terkutuk itu kebiasaan lama saya. Karena ibu bapak sadari, 98% yang ibu bapak lakukan semuanya dalam wilayah kebiasaan. Bukan sadar, ini cuma 2% nih. Paham? Paham? Termasuk sholatnya. Sok kita jujur-jujuran, ibu bapak sholat sadar atau kebiasaan? Iya udah fix. Buktinya apa coba? Ada nggak yang sholat gini? Allahu Akbar, rokaat 2, rokaat 3, ada nggak? Ada? Rokaatnya aja lupa. Berarti lagi tidak, atau namanya makanya janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Akhirnya jangan-jangan kita melakukan semua ritual bukan karena sadar, tapi karena keharusan, karena kebiasaan, karena emang udah biasa.
Sok saya tanya, ibu bapak kalau ketinggalan sholat nggak enak hati nggak? Kenapa? Kebiasaan. Ada yang hilang? Iya, ada yang hilangnya itu gara-gara kebiasaan. Tapi khususnya nggak dapat. Betul nggak? Oke nggak? Berarti pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita akan konteksnya tentang ilaihi rojiun tadi kalau kita sedang tidak belajar menjadi manusia sadar? Ya ibu bapak maaf ya, orang di kita ini menurut apa yang di research sih, ngaji pengen pahala, pengen surga. Kalau orang ngaji pengen pahala, pengen surga, ikhlas nggak ngajinya? Enggak lah. Itu mah bukan ibadah, namanya transaksi. Rajin sih tahajud, kenapa? Semoga proyeknya lancar. Ya elah. Betul nggak? Berarti segala sesuatu yang didorong bukan kesadaran, pasti di sini mengandung yang namanya kepentingan. Berarti kalau udah ada kepentingan, siap-siap menderita, udah pasti. Kecewa. Akhirnya tuh nyalahin Allah, Allah mengazab aku. Aku lagi dicoba, diuji. So saya mau nanya, ibu bapak hidup ada ujian nggak? Ada. Yang uji siapa? Nah, mulai itu. Ya, yang mabok sama yang sadar ketahuan jawabannya. Tapi ibu bapak nggak apa-apa ya, kalau ada di level mabok nggak apa-apa, temennya banyak. Emang mayoritas ada di sini sih. Cuman pertanyaannya kita mau tumbuh atau enggak gitu. Oke? Berarti kebiasaan yang dilakukan orang banyak akan tertampak seperti benar. Kelihatan benar. Karena kenapa mayoritas ngerjainnya begitu? Menormalisasi. Sehingga kecenderungannya begitu beda dari yang normal padahal belum tentu benar. Akhirnya apa? Kita nggak menjadi diri sendiri gitu. Berarti kita hari ini bukan mau menambah bensin kebiasaan, tapi mau belajar kesadaran. Pertanyaannya, kalau mau kembali kepada kesadaran, kebiasaannya harus dikosongin dulu nggak? Iya, sok makanya yuk nolin dulu semuanya. Kalau kita datang udah bawa pengetahuan, udah ngerasa bener, udah ngerasa paling apa dan lain-lain, nggak akan masuk yang baru gitu. Kosongin dulu. Makanya selalu dibilang bahwa Imam Ali tuh bilang gini, undur makola wala tandur makola. Kamu nggak usah ngelihat siapa yang ngomong, tapi lihat esensinya. Kalau gelas penuh diisi lagi bisa nggak? Nggak bisa. Berarti harus dikosongin dulu nggak? Siap nggak ngosongin dulu nih? Nah, gitu. Soalnya kalau nggak dikosongin dulu nanti isu, konflik di sininya gitu. Karena tadi saya tanya awal, kita deal-dealan dulu, mau yang basa-basi atau mau yang serius. Ngomong serius, pasti akan banyak sesuatu yang tabrakan sama ini gitu. Oke? Siap mengosongkan? Siap untuk melepaskan dulu? Sip. Kalau gitu kita semua belajar dulu jadi kembali menjadi anak-anak. Boleh? Sip. Ibu bapak bayangin ibu bapak baru lahir, udah gitu. Ini apa bu pak? Kan tadi saya bayangin ibu bapak baru lahir. Aduh, gawat nih ya. Ya, ini belum semenit nih. Kebiasaan nggak barusan? Membuktikan kalau 98% yang keluar kebiasaan gitu. Oke? Yuk pura-pura baru lahir. Sip? Ini apa? Nggak tahu. Bagus. Ini apa? Bagus. Sip ya? Ini apa? Sip, mantap. Dah, diam di sini. Ya, jangan kemana-mana. Kita ada pada mode nggak tahu. Karena saat orang nggak tahu, merasa nggak tahu, dia akan ingin mencari tahu. Setuju? Oke? Dan mari kita biasakan ini kapanpun dan dimanapun. Supaya ketemu siapapun, dengan ketidaktahuan, kita mau belajar sama siapapun. Karena ingat nih, satu-satunya kalau dalam sebuah hadis dikatakan tidak akan masuk surga kalau kamu membawa satu atom yang namanya sombong. Benar nggak?
Atom lo ngomongnya, atom. Kecil banget. Berarti orang yang sombong adalah orang yang menakar siapapun dengan dirinya. Makanya kata kuncinya, nggak tahu apa-apa, bukan siapa-siapa, nggak bisa apa-apa. Di level itu, baru kita akan menerima masuk ke level yang namanya kesadaran. Oke? Sip? Ini berapa Bu, Pak? Bagus. Nah enak nih, kalau ngobrol sama yang nggak tahu lepas berarti. Sip ya? Dapat ya? Oke. Nah, baru kita mulai. Nah. Ya, jadi nanti kalau ditanya jawabannya salah nggak apa-apa ya. Oke. Sip? Maksud saya ngerti nggak ini? Dapat ya? Jadilah orang yang selalu mau terbuka, jadilah orang yang selalu mau belajar. Ingat, segala sesuatu lebih banyak yang kita nggak tahu daripada yang kita tahu. Daripada sok tahu, mending mencari tahu. Deal? Oke? Siap nggak untuk kita lepasin kebiasaan-kebiasaan lama? Siap? Siap. Bismillah ya. Kita masuk ke part 2 nih hari ini. Oke. Saya mau memulai dulu begini, Ibu dan Bapak. Kita ngomongin tujuan aja dulu ya, supaya gampang lah. Hidup ini kan pasti ada tujuan dong, bener nggak? Betul nggak? Kalau dalam perspektif Islam, tujuannya adalah ilaihi rojiun, mau kembali kepada Allah. Mau apa? Mau apa? Oke. Kembali. Mau pergi, mau kembali? Hah? Contoh. Beberapa bulan lalu kita di bulan Ramadan ada puasa, benar? Ending dari puasa kembali ke kembali kemana? Kenapa pertanyaannya? Kenapa bukan menuju fitrah tapi kembali ke fitrah? Kenapa? Hah? Oke, berarti kita lagi kembali kepada sesuatu yang udah pernah atau belum? Tapi saking mabuknya jadi lupa. Paham nggak? Makanya di Quran banyak sekali izkola, ingatlah, katakanlah. Kenapa? Segala bentuk yang ada di situ sebenarnya bukan barang baru gitu. Oke? Jadi kita lagi mau pulang ke tempat yang familiar atau ke tempat yang asing? Kenapa? Sip. Jadi kita sepakati dulu, semua kita ini sebenarnya lagi mengalami amnesia massal. Lupa. Lah, gimana mau nggak? Punten misalnya, mohon maaf nih. Gimana sih tiap hari ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Betul nggak? Tapi karena keluar dari kebiasaan, bahkan kalimatnya aja nggak pakai hati, nggak ngerti. Yang penting meninggal baca ini. Benar nggak? Jadi hanya menggugurkan kewajiban, pokoknya dan yang lainnya juga gitu. Pokoknya kalau meninggal baca ini deh gitu. Betul nggak? So aku ibu-ibu pasti apal banget. Kalau anak pengen ganteng baca surat apa? Wah, tahu benar. Iya. Kalau cantik, Maria. Benar? David Beckham ganteng nggak? David Beckham, tahu David Beckham kan? Ganteng. Ibunya baca surat Yusuf nggak kira-kira? Nggak tahu. Ganteng-ganteng aja. Nah, maksud saya, ini tuh kebiasaan-kebiasaan yang kelihatan kayak yang kita lagi beribadah, padahal kita lagi muter-muter dalam wilayah yang namanya ritual kebiasaan gitu loh. Paham ya? Oke? Berarti kita lagi mau menuju ke tempat yang pernah. Betul? Karena disebutnya kembali. Berarti kalau kalimat yang namanya kembali kepada ilaihi rojiun, kembali kepada Allah, kita lagi mau kembali ke sesuatu yang sejati. Sampai sini oke? Pelan-pelan nggak apa-apa ya? Bu, kita pelan-pelan tapi dirasain. Bukan hafal, bukan. Karena hafal bagus sih. Jadi kalau ngelihat Pak Husain nih ya, dikit-dikit surat ayat, nggak usah amazed lah. Dah.
Karena bukan itu yang kerennya. Yang kerennya adalah ayat itu hidup dalam kehidupan kita gitu. Sip ya? Clear ya? Karena intisarinya ayat yang hidup bukan yang dihafalkan, tapi yang terjadi dalam laku. Makanya ibu bapak mending tahu satu ayat dilakukan daripada 1000 ayat jadi memori, jadi pengetahuan dipakai debat lagi. Betul nggak? Jadi kita lagi belajar menghidupi ayat, bukan membunyikan. Nah, ayat itu apa sih? Tanda, signal. Nah, nanti kita ngerti. Oke? Pertanyaan saya, kalau kita mau ilaihi rojiun, mau kembali ke yang sejati, mau kembali ke rumah yang sejati, pertanyaannya adalah kita kembali ke tempat yang jauh atau yang dekat? Kenapa dekat? Oke, ini kan ada yang jawab Allah dekat, Allah apa gitu. Itu jawabannya pakai pengalaman atau pakai pengetahuan? Nah, tahu. Bagus, nggak apa-apa. Jadi saya suka nanya nih, ibu bapak Allah dekat apa jauh? Dekat, sedekat banget leher. Tahu dari mana? Dari ustadz. Berarti dia baru udah mengalami belum? Belum tentu. Jadi yang penting tahu atau mengalami? Dua-duanya. Tahu dulu baru mengalami. Makanya konteks yang namanya iman, salah satu pendekatan iman itu adalah pengetahuan. Sekarang saya tanya ibu bapak, maaf ya, ritual yang kita lakukan berdasarkan dari pengetahuan atau dari kebiasaan? That's it. Nggak diajarin kok sholat itu kenapa, sholat itu tujuannya apa, bacaannya isinya apa, mau kemana, gimana. Yang penting kalau enggak sholat kamu dosa masuk neraka, gitu nggak kira-kira? Berarti kita terbiasa bukan pakai pengetahuan tapi pakai kebiasaan. Makanya di Quran disebut fawailul lil musallin. Oke? Sip? Saya di awal-awal ini cuma mau menyadarkan dulu bahwa kita tuh beneran mabuk gitu loh, Bu. Bener nggak? Iya loh. Karena kalau ibu bapak nggak sadar dirinya mabuk, ibu bapak mau nyari dokter kemanapun nggak akan sembuh. Tapi kalau udah mulai sadar aku sakit, aku mabuk, aku kayaknya perlu pertolongan, maka pertolongan akan datang. Maka ada satu rumus. Level paling rendah disebut aku tidak tahu kalau aku tidak tahu. Semoga nanti berubah. Aku tahu kalau aku tidak. Nah, untuk aku tahu kalau aku tidak tahu, makanya saya banyak nanya. Betul? Ibu bapak ketika dengar pertanyaan dan nggak tahu, ngerasa nggak? Nggak tahu. Betul nggak? Pertanyaan berikutnya, nggak tahu. Betul nggak? Sampai 100 pertanyaan, nggak tahu. Jadi ibu bapak tahunya apa gitu? Betul nggak? Tapi di satu sisi, kita belajar bahwa banyak hal yang aku tidak tahu. Oke? Sip? Nah, satu sisi ini aja Bu, Pak, pulang dari sini membawa ilmu ini, 50% masalah lewat lah. Yo, sekarang pelan-pelan nih. Kita ngerti dulu dekat. Contoh, innalillahi wa inna ilaihi, semua berasal dari Allah dan akan kembali. Satu, saya kalau nggak ada Google Maps nggak akan nyampe ke sini Bu, Pak. Meskipun ini baru kali yang kedua, tetap tadi rada-rada belum pede nih. Oh, dari sini belok. Mungkin kalau udah 3, 4, udah nggak usah perlu. Betul nggak? Berarti pertanyaan berikutnya, bagaimana kita akan kembali pulang? Bagaimana kita akan kembali kepada tujuan kalau kita nggak tahu alamatnya? Betul nggak? Diundang, Kang, nanti di warung Rawas ya di Bintaro, ini Sherlocknya, cetek. Nyampe nggak saya ke sini? Ibu bapak mau pulang ke Allah nggak? Mau nggak? Udah dapat Sherlocknya belum? Ini yang ngajarinnya nggak bener nih berarti nih. Ya, nanti saya ceritain. Nah, Sherlocknya itu ada spill-spillnya di sini nih. Makanya ini disebut sebagai guidance. Kalau petunjuk berarti dengan membaca menunjuki nggak?
Iya dong. Sekarang saya tanya, kira-kira kebanyakan orang baca Quran nyari petunjuk atau nyari pahala? Iya. Padahal Quran sebagai apa? Supaya tahu alamat Allah. Bener nggak? Ya kita tuh terlalu lama didoktrin pahala, surga. Sampai ibu bapak please deh, membunyikan 10 pahala. Pernah dengar gitu nggak? Jadi lagi ngaji dihitung di otaknya 10, 100, 200 gitu. Gimana sih gitu? Ya kalau yang bacanya masih TK SD oke lah. Masa tuh udah level-level ngaji 10-15 tahun masih ngejar pahala gitu. Oke sampai sini? Paham maksud saya? Paham ya? Oke, ulang nih. 1. Kita mau kembali ke tujuan, mau ilahi rojiun, berarti perlu tahu yang namanya spill alamat adanya di Quran. Pak Husen, Kang, siapa lagi di sini? Kang Amin, semua deh sering ngajarin ibu bapak Quran dengan ayat bil ayat, betul nggak? Lebih ngerti nggak kira-kira? That's it. Makanya di Quran selalu dikatakan dimudahkan dengan bahasamu, dimudahkan dengan semuanya. Quran itu mudah dengan kalau kitanya mau gitu kira-kira. Cuman karena nggak biasa kita mau mengerti, biasanya dengan kebiasaan hanya pahala dan seterusnya, akhirnya sekali lagi tidak menjadikan Quran sebagai pedoman dan petunjuk gitu. Oke? Oke? Nah, sekarang saya tanya. Pertanyaan berikutnya adalah Quran ngasih informasi. Ngasih apa? Berarti Quran ini kitab informasi atau kitab kebenaran? Nah, mulai. Biar aman dua-duanya. Quran ini kitab kebenaran atau kitab informasi? Ya, gini. Ibu bapak baca atau saya ceritain, ibu bapak gula tuh ya Allah manis banget. Saya ngomong gula itu apa? Bisa nggak ngerasain manisnya saya? Saya cerita manisnya gula, ibu bapak bisa mengalami nggak? Saya mau bikin teori manisnya gula 5.000 halaman, ibu bapak tahu manisnya gula nggak? Oh, berarti semua bentuk buku ini kebenaran bukan? Bukan, informasi. Itu dulu. Paham? Jadi kalau sekarang alif lam mim, misalnya kalau kita bilang shadaqallahul azim, itu orang udah baca nggak ngerti, nggak dapat informasi, nggak dapat petunjuk, baru bunyi. Tapi bagus-bagus aja sih. Tapi ketika bunyi tidak membuat petunjuk dan tidak menambah informasi, maka kita gimana cara mau mendekatkan kepada tujuan sementara tidak menjadikan Quran sebagai guidance gitu. Paham? Oke? Oke? Berarti pertanyaannya, Quran ini akan menjadi kebenaran setelah apa? Nah, setelah ada informasinya, dikerjain. Setelah dikerjain, terbukti. Setelah terbukti, disitulah saat bilang shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman. Kenapa benarnya? Aku udah ngalamin. Benar nggak? Oke? Selama ini shadaqallahul azim setelah mengamalkan, setelah ngalamin, atau baru selesai baca? Shadaqallahul azim. Apa artinya? Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Tadi isinya suratnya isinya apa? Wallahu alam bisawab. Tapi kira-kira dari awal saya ngomong merasa diajak mikir nggak sama saya? Nah, bagus. Ada paham sesuatu nggak? Oh, mantap. Karena kalau cuma ceramah, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, mental bullshit gitu. Seenggaknya kalau gini keluar di sini, nempel di sini sebentar, lumayan. Dapat ya? Dapat? Nah, kembali ke tujuan. Kita spill dulu di Quran nih. 1, misalkan 57 ayat 3.
2, 58 ayat 7. 3, 2, 180 berapa ya? 6, 50 ayat 16. Nah, dah. Ini nanti difoto aja ya, biar waktunya cepat. Al-Baqarah ayat 186. Saya mau pinjam satu ayat, 57 ayat 3 aja. 57 itu surat Al-Hadid ayat 3. Kalimatnya begini. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Berarti awal itu ya, akhir itu dia. Dialah yang zohir, dialah yang batin. Oke? Di 57 ayat 4-nya ada kalimat. Dan aku menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Di ujungnya, aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Betul? Aku bersama kamu apa? Kamu. Berarti Allah mau nge-spill di informasi Quran, aku di mana saja kamu berada, ada aku. Clear? Itu kalau belum dialami baru jadi informasi nggak? Berarti informasi perlu diamal supaya jadi pengalah. Nah, sip. Jadi ibu bapak maaf ya, ada orang pandai membunyikan nama Allah, ada orang yang mengalami Allah itu sendiri gitu. Oke? Aduh, diem gini ibu bapak. Oke ini? Paham? Dah. Sekarang saya tanya. Berdasarkan informasi tadi. Jadi Allah di mana? Dengerin dulu. Di 57 ayat 4 ada kata-kata, aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Benar? Berarti Allah ada di mana? Nah, ini suka ngerubah-rubah atau gini nih. Di Quran ngomong, aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Jadi Allah ada di mana? Nah, Allah selalu beserta di mana aku berada. Ya, ntar dulu jangan ngomong di dalam-dalam dulu, jangan dulu, udah. Ini main di dalam tapi nggak ngerti gitu. Ini tuh kan keren loh Bu, Pak. Terminologi ini tuh dia dari lapisan luar ke dalam, nyampe. Terus sekarang Allah ada di dalam. Di mana? Di mana hati tuh? Ini mendadak. Ya kolbu tuh di mana? Nah, pusing nggak? Iya, makanya pelan-pelan, santai. Supaya nanti kita ngerti, oh Allah tuh itu, misalnya. Oh Allah tuh ini. Oh Allah tuh, kita semua mengalaminya gitu. Contoh. Ibu mohon maaf ya, ini simpel aja nih. Pelajaran TK, boleh ke pelajaran TK sedikit? Nah, pelajaran anak TK SD nih. Sifat Allah nomor 1 apa? Berarti kalau sifat Allah nomor 1 wujud, Allah wujud nggak? Nah gitu. Jadi Allah gaib nggak? Nah, gimana? Nah. Sip ya? Ya. Kita belajar ke core-nya nggak apa-apa ya? Ya, karena ibu bapak setelah ngerti, makanya ibu bapak punten pisan ya. Kenapa sih Nabi Muhammad itu selalu mengencourage kita awaludin ma'rifatullah? Awali dulu sama kenal sama Allahnya. Contoh. Saya banyak belok-belok nggak apa-apa ya ibu bapak ya. Pokoknya saya pengen bikin ibu bapak pusing aja dulu. Nah. Iya. Kalau ibu bapak pusing berarti mikir. Itu goal saya. Urusan ngerti enggak belakangan. Nggak apa-apa. Yang penting sekarang mikir dulu gitu. Ibu bapak kenapa coba saya ngajak mikir? Ibu bapak kalau tidak berpikir, ibu bapak pikirannya ke masa depan, ke masa lalu. Saya ngomong apa mikirin mall. Saya ngomong apa mikirin nanti gimana. Saya mikirin ke belakang. Kenapa saya ajak mikir terus? Supaya diem di sini. Supaya khusyuk tuh di situ nanti kita ngerti. Sip ya? Makanya sering banget lah pasti 93 ayat 7 di Ad-Duha ayat 7 ada kalimat gini. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, maka aku akan memberikan petunjuk. Memberikan apa?
Setelah apa? Nah gitu. Berarti ibu bapak kalau lagi bingung bersyukur nggak? Karena bentar lagi mau dapat apa? Paham? Jadi ngerti nggak kenapa saya banyak nanya? Supaya ibu bapak bukan mikir-mikir. Wah gawat nih, ya udah, nggak apa-apa lah ya. Oke. Iya benar, biar nggak ngantuk, benar, bagus. Tapi dapat sesuatu nggak? Saya tuh cuman pengen ngelepasin yang lama-lama dulu gitu loh Bu Pak. Karena ngelepasin yang lama, kalau nggak pakai cara-cara yang luas, susah Bu Pak. Susah banget aja. Sudah terdoktrin, that's it. Makanya saya ngajak ibu bapak jadi anak-anak lagi gitu. Oke? Sip. Jadi Allah wujud nggak? Wujud. Makanya sifatnya nomor 1 wujud. Di mana dia? Bersama aku, di mana saja aku. Mantap. Nah, sekarang kalau ada kata-kata bersama, contoh, spidol sama saya dekat atau bersama? Dekat. Ya gini. Nih, saya masukin ke kantong. Kalau spidol ini saya kantongin, spidol ini bersama saya atau dekat dengan saya? Kalau di sini? Jadi ibu bapak pengen dekat dengan Allah, pengen bersama. Ya, doanya semoga didekatkan, dekat mulu jadinya. Bukan salah, bukan. Cuman mabuk gitu. Belum ngerti ya nggak apa-apa. Ayo, mau dekat dengan Allah atau mau bersama dengan Allah? Sih, paham ya? Ya, sekarang berikutnya. Kalau yang namanya bersama berarti nggak pernah terpisah. Nempel. Nah sekarang dia tanya, Allah dekat, lebih dekat dari urat leher. Tapi kalau ada apa-apa dikit-dikit, kita serahkan segala sesuatu kepada yang di atas. Benar nggak? Sekarang saya tanya, kalau mindsetnya segala sesuatu yang di atas, berarti Allah di mana? Jauh atau dekat? Tapi tiap pengajian, Allah lebih dekat kepada urat leher. Apret lah gitu kira-kira. Benar nggak? Mulai menyadari banyak mabuknya tuh. Iya. Iya selama. Tapi anyway, Bapak saya ulang-ulang loh ya. Saya ulang-ulang di disclaimer. Saya datang bukan mau meyakinkan sesuatu, nggak ngajak kemana-mana. Saya datang ke sini cuman berbagi, bukan pengen diikutin. Dan yang paling penting ibu bapak dilarang percaya sama saya. Nah gitu. Setuju? Oke? Awas jangan pulang di sini. Kata si Abu jangan. Nanti rukun iman nambah jadi 1. Nah, udah jangan ditambah-tambah aneh-aneh. Contoh. Sampai sini oke? Oke, sip. Contoh. Sholat itu nomor 2, bener nggak? Sholat nomor 2 bener nggak? Iya, nomor 1 syahadat namanya. Nah ini kalau rada-rada nggak panjang, nah, oh iya, nah baru gitu. Ya, nah, loh, rukun Islam nomor 1 apa? Nah, baru sholat. Sip. Sekarang saya tanya, kenapa sholat nomor 2? Ibu bapak sama anak lebih sering nanya yang nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1-nya suka ditanya nggak? Kenapa? Ya, yang ditanyainnya nomor 2-nya terus, nomor 1-nya nggak pernah dicek. Bener nggak? Sekarang saya tanya, inti sholat tujuannya apa? Ya oke. Oke, apa lagi? Nah kalau ini mungkin tolong dibacain 1 ayat aja ya. Ada yang boleh bukain nggak? Surat 20 ayat 14 silakan. 20 surat apa? Toha ayat 14. Yang di depannya ada kata-kata innani anallah gitu. 20 ayat ada? Ada yang boleh bacain? 14. Mangga Ibu, punten. Iya, boleh terjemahannya.
Oh iya, pakai mic nih. Artinya ya. Iya, boleh, Bu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh aku ini Allah. Tahan. Sungguh aku ini siapa? Allah. Duduk. Cek. Oke. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Innani ana Allah. Aku ini adalah Allah. Lanjut, Bu. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Laksanakanlah sholat untuk apa? Mengingat aku. Nuhun, bentar. Dah ya. Nih. Ibu Bapak tiap hari sholat nggak? Quran ngasih informasi. Sholat untuk apa? Mengingat siapa? Nah, Ibu Bapak waktu sholat ingat siapa? Udahlah ya. Ingat jemuran, ingat gorengan. Benar nggak? Ini nanti membuktikan gimana mau sholat kalau syahadatnya nggak beres gitu. Suka langsung ngeblank. Benar. Betul nggak, Bu, Pak? Kalimat nih ya. Dirikanlah sholat untuk. Nah, pelan-pelan nih. Sholat itu ingat. Ingat siapa? Oke. Berarti kegiatan sholat adalah kegiatan Pertanyaan saya, syarat mutlak mengingat apa? Hah? Gini. Ibu Bapak pulang dari sini bisa ingat saya nggak? Kenapa? Ketemu. Ada orang nggak pernah ingat saya, nggak pernah tahu saya, ngelihat saya, tiba-tiba, ingat si Abu, mungkin nggak? Iya. Ya Bapak, mohon maaf ya, ini bukan gimana-gimana. Suka nggak suka, mau nggak mau, memori saya udah ada di memorinya Ibu Bapak. Betul? Karena ada perjumpaan. Paham? Berarti pulang bisa ingat nggak? Nah, sholat disuruh ingat. Udah ketemu belum? Nah, mulai. Nah, mulai. Bingung. Benar nggak? Logiknya nih. Saya bisa ingat Pak Husen. Contoh, aduh kangen banget nih sama Pak Husen. Udah ketemu belum? Belum sih. Nah, nggak mungkin. Gimana kangen sama Pak Husen kalau saya belum ketemu? Benar nggak? Oke ya. Bu, kita ngomong-ngomong agak-agak tasawuf nggak apa-apa ya? Karena ilmu-ilmu yang dalam-dalamnya nanti sama kiai-kiai inilah. Saya mah bagian-bagian nanya-nanya aja. Ya, dah. Tapi bingung nggak? Dah. Sekarang saya tanya. Ketika tadi dikatakan dirikanlah sholat untuk mengingatku, mengingat Allah, berarti ingat ini kata kunci nggak? Iya. Sekarang saya tanya, Allahnya di mana? Bersama aku, di mana saja aku? Nah, tambah lagi. Di Al-Baqarah 186 ada kata-kata Qorib, aku dekat. Di 50 ayat 16 ada kata-kata aku lebih dekat kepada urat leher. Betul? Sip. Sampai sini oke? Oke? Berarti Ibu Bapak, sesuatu yang sedang kita ingat-ingat ini adalah sesuatu yang jauh atau sesuatu yang dekat banget? Sit. Oke? Jadi minimal Ibu Bapak, kalau mau ingat Allah, adalah orang yang bisa mampu mengingat Allah adalah orang yang gak terlalu sibuk mikirin sesuatu yang jauh gitu. Sip? Oke? Pertanyaan saya, yang lebih dekat dari diri kita siapa? Ibu Bapak paling dekat sama siapa? Ini ya. Jawab Allah tuh tapi di sininya nggak jelas apa ya, abstrak gitu, Allah. Gitu. Ya. Ininya nggak nangkep gitu, nggak nyandak gitu. Udah nggak usah jauh-jauh dulu. Yang paling dekat sama diri kita ya diri sendiri. Bener nggak?
Betul nggak? Yuk, sekarang kita cek and recheck. Oh, ternyata yang nggak bisa pisah ini nih. Oh, pastilah semua kiai-kiai di sini pasti pernah ngajarin tentang PPH, pernah dengar nggak? Pendengaran, penglihatan, hati, pernah dengar? 1678, 24 ayat 24, 32 ayat 9, 67 ayat 23, itu pasti udah pernah dibahas. Semua mau ngajarin tentang kita punya hardware, kita punya soft. Contoh. Ya Bapak, kalau ada orang meninggal baca Yasin nggak? Yasinan? Kenapa? Iya, tahlilan. Yang tahlilan yang dibaca apa? Kenapa? Udah gitu aja. Iya, kebiasaan. Udah nggak apa-apa ya. Tapi kalau mau pakai jawaban lebih gampang karena Al-Baqarah kepanjangan cukup. Udah Yasin aja yang tengah-tengah. Di Yasin itu yang paling menarik adalah semua nanti tertutup, ini akan menjadi saksi. Betul? Berarti nggak usah jauh-jauh ke tempat yang Allah, udahlah kita pelan-pelan nih. Disitulah Ibnu Arabi bilang, man arafah nafsah, kalau kamu kenal dirimu, kamu akan kenal, gitu. Betul? Ibu bapak jalan-jalan main ke Bali, kaki ikut nggak? Ikut. Ke Bali, kaki simpan di lemari, nggak bisa. Tangan ikut nggak? Kuping. Jadi ini semua bareng terus nggak sama kita? Setidaknya, yuk kenal dulu sama ini semua nih. Yang jangan-jangan ininya nggak dikenali karena sibuk menilai apa yang di luar diri. Paham? Oke? Berarti dengan ibu bapak mulai mengenal diri, lagi memperjalankan mengenal isinya nggak kira-kira? Nah, gitu. Jadi inti pembelajaran kita nomor 1 hari ini, ibu bapak, stop terlalu sibuk ngurusin urusan orang lain. Titik, itu dulu. Ini mah tetangganya yang nggak sholat, yang pusing, aku ini nggak sholat ya, gitu. Jadi ikut-ikutan pusing. Apa urusannya sih gitu? Benar nggak? Ngurusin keyakinan orang, ngurusin jalan orang, neraka-nerakain orang, ngekafirin orang lagi. Betul nggak? Yang jangan-jangan yang bareng tiap hari aja tidak dikenali. Paham? Oke? Dapat sesuatu nggak? Sip. Ibu bapak mulai merasa nggak? Ya ampun, ternyata selama ini yang paling aku tidak kenal diriku sendiri. Bener nggak? Iya. Mikirin orang terus. Ibu mikirin orang terus, yang mikirin ibu nggak ada. Iya. Nah, nanti lama-lama curhat nih. Dapat ya? Bu, kita pelan-pelan gini nggak apa-apa ya? Tapi setiap katanya tuh nancep gitu, celep gitu. Ini kalau mau saya dari tadi cepetin beres satu, ini pertemuan jiwa tuh biasanya 7 pertemuan sih. Nah, ya asik. Enggak, maksud saya ini tuh panjang banget gitu. Tapi kalau saya niatnya pokoknya ngajar, ngasih tahu informasi ini gini, satu pertemuan beres gitu. Kita pelan-pelan dulu. Karena ibu bapak, saya tidak berusaha transfer knowledge, enggak. Tapi yang saya sedang transfer adalah transfer experience. Karena yang nyampe ke ibu bapak bukan kata-katanya, tapi cintanya. Sip ya? Oke? Oke. Paham? Atau puyeng? Dah. Sekarang baru mulai ngerti. Oh, dari runtutan ini mau nelaah diri gitu. Oke? Coba ibu bapak ya, saya kasih waktu semenit aja. Saya mau ngasih pertanyaan, jangan langsung dijawab, ibu bapak rasain. Setengah menit lah, nggak usah semenit, kelamaan nanti ketiduran. Setengah menit. Ya kan ada orang tuh kayak zikir, lama-lama oh tidur. Ini si ibu muncul gini ya, kok nggak diam, nggak gerak-gerak ya, taunya lama-lama ada suara, kan repot ya. Nah, setengah menit. Saya mau nanya bu, ibu bapak rasain pertanyaan ini ya.
Terus jawab. Pertanyaannya, siapa aku ini? Sok, coba. Setengah menit, dirasain. Aku tuh siapa sih? Sok dirasain. Ini nggak ngomongin salah benar, nggak ngomongin apapun, tapi ibu bapak coba renungin, aku tuh siapa sih? Sok dirasain. Aku tuh siapa? Aku tuh nanti lebih dalam lagi apa? Coba dirasain pertanyaannya. Udah? Oke? Oke. Sekarang saya tanya. Begitu ada pertanyaan siapa aku ini siapa? Rata-rata kalau ibu bapak ketemu teman, ketemu apa, jawab apa? Nama. Betul? Sekarang saya tanya. Nama itu aku bukan? Hah? Oke. Berarti begitu kamu siapa, Abu? Si Abu saya bukan. Jadi Abu yang mana? Iya itu tuh yang mana? Ini dada. Semuanya badan. Bener nggak? Dah ya, dah. Ibu bapak suka main Zoom atau TikTok? Ada filter nggak? Saya kalau di Zoom pakai filter apa yang nggak jelas, gambar Joker gitu, ya. Saya ngomong, mukanya Joker, kelihatannya kayak Joker. Si Abu bukan? Oke. Berarti saya tuh yang mana? Satu ya. Kita tutup oleh filter. Ya. Selain neraka jahanam, sekarang ada filter jahanam. Ya, hati-hati. Kelihatannya mulus banget begitu udah ketemu aslinya, iu gitu. Ya, banyak yang wahyu sekarang ya. Dari jauh wah, dari dekat iu gitu. Oke, satu ya. Oke. Ibu dan bapak kalau mau sekarang apapun, di belakangnya ini selalu contoh. Ada nama, betul? Ketemu teman, dengan siapa? Abu. Abu itu namaku. Betul? Namaku. Berarti nama dilekatkan kepada si aku. Berarti nama aku bukan. Ulang. Ini yang jauh dulu ya. Nih. Saat handphone ini masih ada di counter, saya bisa ngomong ini handphoneku nggak? Kenapa? Belum dibeli. Ya. Sip ya. Tapi merasa memiliki boleh nggak? Iya boleh aja. Iya boleh. Ya, ulang. Begitu saya beli, ini jadi apa? Jadi handphoneku. Oke, jadi sebelum ke nama lah ya. Sebelum ke nama, kita pakai yang gampang-gampang dulu. HP sebelum dibeli bukan HP-ku, setelah dibeli HP-ku. Sip? Berarti pendekatan menjadiku karena ada ikatan transaksi, benar? Maka transaksi akan melibatkan kepemilikan. Jadi punyaku. Dan yang bahayanya saat transaksional ada kemelekatan, susah dilepas. Jadi nanti ibu-ibu, bapak-bapak akan ngerti bahwa banyak banget kemelekatan dalam hidup ini gitu. Yang dirasa aku padahal bukan aku. Udah ya? Sip? Oke. Bu, ini kita lagi ngomongin bahasan S3 loh. Iya, tapi kita bikin simpel. Ya, nggak apa-apa ya? Ya, oke. Karena ini kalau ngomongin di level basic tasawuf, nanti kita perlu ngerti ini gitu. Ya, pelan-pelan.
Nggak apa-apa ya? Ibu-ibu bapak pusing dulu nggak apa-apa lah. Nah, yang penting kunyah dulu, yang penting mikir dulu. Ngerti nggak belakangan. Dan saya selalu ulang-ulang, ibu bapak nggak harus ngerti semuanya. Paham? Fokuslah sama yang membuat ibu bapak tumbuh. Oh ini cukup. Jadi kalau tadi ada 100 statement, yang tumbuhinnya 1 nggak apa-apa. Setuju? Masing-masing kita wadahnya beda nggak? Jadi jangan disamain. Jadi please pulang dari sini nggak usah nanya ke temannya, ngerti nggak barusan? Udah nggak usah ya. Nah. Handphone milik, tapi aku bukan. Asik. Jadi rumusnya bisa aku miliki, tapi tidak bisa menjadi aku. Bisa aku miliki, tapi tidak bisa menjadi aku. Paham? Oke? Saat si handphone ini saya udah jual, milik aku lagi nggak? Enggak. Tapi kemelekatannya ada di memori nggak? Nah, itu yang jadi problem nanti di situ. Karena pernah ada itulah yang membuat ibu bapak menderita memori masa lalu. Paham? Dapat ya? Oke. Berarti sekarang ini yang bisa lepas nggak ada, yang bisa disimpan di mana, yang bisa apa gimana, ini kita bisa terpisah dari handphone, betul? Nah, sekarang tangan aku bukan. Ini kalau ditanya tangan siapa? Tanganku. Benar? Berarti pun yang namanya tangan juga ada ku-nya. Jadi tangan milikku, tapi tangan bukan. Nah, gitu. Udah ya? Berarti si tangan ini, kaki ini, tubuh ini, aku bukan. Tubuhku, jantungku, tapi sesuatu yang aku miliki, tapi bukan tanpa. Gitu. Ya tenang ya, mau main akunya siapa? Tenang Bu, tenang. Ya tenang. Ini kalau ngerti ini dulu nanti enak. Oke? Paham ya? Disitulah nanti kita ngerti bahwa dalam hidup nggak pernah ada hak milik. Nggak ada hak milik. Semuanya hanyalah sarana untuk belajar. Hak guna pakai. Berarti semua problem hidup yang jelas-jelas itu hak guna pakai, merasa dimiliki. Selesai. Ulang ya, ulang. Ibu pakai kerudung. Kerudungnya siapa? Tapi dirimu bukan. Berarti dilekatkan. Benar? Berarti segala sesuatu yang melekat, pasti belakangnya pakai ku. Tapi bukan ku. Oke? Nah, contoh. Kalau sudah melekat, berarti aku mengidentifikasi diriku dengan yang dilekatkan. Pusing nggak? Gini, contoh. Saat handphone ini masih ada di counter, udah ada kemelekatan belum? Karena belum ada transaksi. Deal? Paham? Sebelum ada kemelekatan, sebelum ada identifikasi, sebelum ada konektivitas, handphone ini mau ke timpa, mau ke apa, tidak berdampak sama ini. Benar? Tapi setelah akad menikah ya pokoknya setelah transaksi, akad jual beli, jadi handphoneku nggak? Begitu udah ada handphoneku dan ini kejatuhin, buat yang handphonenya yang jatuh, ininya yang deg-degan, bener nggak?
Nah, paham? Contoh lagi, mobil tetangga keserempet dan mobilku keserempet. Yang keserempet mobilnya, kenapa yang sakit ininya? Bener nggak? Berarti kalau kita sakit hati karena mobilnya keserempet, aku mengidentifikasi diriku dengan mobil. Jadi mobil jadi bagianku nggak? Mobil kita ada orang tiba-tiba duduk di kapnya aja, hush, gitu. Kayak kita yang lagi didudukin, bener nggak? Karena adanya nah, gitu. Dapat? Bu, ini kita nggak akan ngerti satu pertemuan sih, nggak apa-apa ya. Yang penting merangsang dulu bahwa oh ada pemikiran gitu loh, gitu. Sip. Bisa memahami ya? Mantap. Paham? Tapi gitu, pahamnya teh paham. Oke, mantap. Dah, sip ya. Berarti aku bisa memiliki kursi, tapi kursi bukan aku. Aku bisa memiliki handphone, tapi handphone bukan. Aku bisa memiliki nama, tapi nama bukan. Aku punya tangan, tapi tangan bukan. Sip, itu dulu aja. Ya, nanti kita ngerti ke situ. Paham ya? Paham ya? Nah, sekarang nih, pelan-pelan nih. Nanti kita satu step demi satu step demi satu step kita dalemin kita bedah lah ya. Jadi ibu bapak, hari ini kita ngomongin grand design-nya dulu. Nanti part by part kita bedah. Boleh ya? Nah, sekarang saya tanya. Sebulan 2 kali? Ya oke. Inani anau loh. Aku adalah Allah. Maka dirikanlah sholat untuk mengingat. Oke, sekarang saya tanya, punten. Berarti pertanyaan intinya, kalau ada kata-kata innalillah, semua berasal dari dia nggak? Sip. Saya akan menyebut dia ini, Allah ini, sebagai sumber. Sebagai apa? Sip. Jadi kalau sumbernya di sini ada kolam, diambil. Ini kolam nih. Saya ambil 1 botol. Si air ini datang dari sumber yang sama nggak? Sama air di situ. Tapi yang beda apanya? Botolnya. Paham? Berarti apapun konteks isinya, zatnya, sumbernya sama gitu. Sampai sini oke? Nah, pertanyaan. Segala bentuk yang namanya fitrah, segala bentuk disuruh kembali ke fitrah, adalah sesuatu yang tidak pernah berubah. Tidak pernah apa? Sip. Sekarang saya tanya. Yang paling kelihatan begitu ngaca aja, tubuh fisik. Berubah nggak? Hah? Berubah nggak? Berubah. Berarti kalau kita ngomongin tubuh fisik, ibu bapak tubuh fisiknya berubah nggak? Gimana berubah coba? Oh, dulu langsing, sekarang gendut ya, bagus. Nah, jadi ibu yang langsing atau yang gendut? Berarti mau langsing mau gendut, akunya sama nggak? Gitu. Cuman beda di berat kali ya. Mungkin. Paham? Paham? Berarti begitu kita ngelihat wajah, oh ini wajah, oh ini adalah sesuatu yang fix, bukan fitrah, cross. Berarti yang bukan fitrah, bukan aku sejati. Paham? Sip? Clear? Pertanyaan, kita emang cuma punya tubuh fisik atau ada yang lainnya? Ada dong, namanya software. Kalau ini disebut jasad, ini disebut jiwa. Oke? Ibu bapak waktu ngelihat orang, ngelihat jasadnya, ngelihat jiwanya. Jasad dan jiwa lebih banyak mana partikelnya? Jiwa. Hah? Oh.
Yuk kita hitung. Jiwa goib. Begitu ibu bapak ngelihat orang, ngelihat pikirannya nggak? Ngelihat niatnya nggak? Ngelihat emosinya nggak? Bahkan kalau fisik ngelihat otaknya nggak? Jantung, paru-paru, usus. Jadi yang kelihatan sama yang nggak kelihatan lebih banyak mana? Jadi ibu bapak ini termasuk orang yang lebih banyak terlihat atau tidak terlihat? Tidak terlihat, bahasa Arabnya goib. Jadi ibu bapak makhluk apa? Ada orang duduk kalem, santai, nggak tahu loh di dalamnya pikirannya lagi berkecamuk. Bisa nggak? Sip. Nah, maksud saya, kalau kita menilai orang hanya dalam bentuk kemasannya, kita baru tahu cuma 1%-nya. Rugi. Sampai sini oke? Sip ya? Sekarang saya tanya, kalau ilaihi rojiun berarti urusan jasad bukan? Ih. Hah? Kalau ilaihi rojiun urusan jasad bukan? Bukan. Karena jasad akan kembali maksimal tanah kusir. Benar nggak? Berarti ibu bapak sekarang begitu ngaca, itu lagi ngelihat kemasannya atau ngelihat isinya? Yang suatu saat nanti pasti ada expirednya. Oke? Berarti yang meninggal itu tubuh apa? Jasad. Jadi jangan takut. Kita ditakut-takutin nih nanti. Makanya kalau dalam perspektif Sunda, kalau ada orang Sunda pasti ngerti ini. Kenapa orang mati disebut mulih kajati, mulang ke asal? Betul nggak? Ini kalau ada orang Sunda meninggal mulih kajati, mulang ke asal. Maksudnya apa? Atas we gitu. Udah nggak tahu isinya juga. Kenapa cover kemasan kembali ke tanah, isi kembali ke sumber? Berarti ada kemasan, ada isi. Oke? Sip? Oke. Nah, di wilayah jiwa itu ada 3 poin yang paling sederhana. 1 namanya pikiran, perasaan, emosi. Kelihatan nggak? Enggak. Sekarang saya tanya, kalau ditanya, itu pikiran siapa? Pikiranku. Betul? Berarti pikiran aku bukan? Bukan. Kenapa? Berubah. Fix kalau gitu jiwa bukan aku. Bukan. Paham ya? Sip ya? Berarti kalau gitu, kalau ini bukan, kita sampai tahapan ini kita sebut aja, aku adalah bukan yang jasad, aku adalah bukan yang jiwa. Dah sampai situ dulu. Di sini nanti ada aku di sini. Paham ya? Oke, yang penting ngerti dulu grand design-nya gitu. Nah, karena materi yang kita akan dalami adalah di wilayah jiwa dulu, setidaknya ibu bapak kita ngerti bahwa ini semua terjadi tidak di mana-mana tapi di dalam diri kita. Nah, simpel aja. Si aku yang tadi kita bahas, kita sebut dulu pakai namanya ruh gitu. Paham? Jadi sekarang kita pakai level. Ada aku satunya Allah, aku duanya ruh, aku tiganya jiwa, aku empatnya jasad. Nah, empat-empatnya tumplek di sini sekarang. Aku satu sumber. Oke. Aku dua percikan sumber, namanya ruh. Aku tiga aplikasi atau software, namanya Aku 4 wadahnya. Ada aku 5 sih, account Twitter atau account TikTok. Nah ini aku 5 nih. Aku 2 ruh.
Aku 3 aku 4 jasad. Jadi kalau mau digambarin pakai perspektif level jiwa, nanti kira-kira gini. Ibu Bapak tahu nggak kalau orang umroh ada tawaf, tahu? Kenapa 7 putarannya? Udah dari sana gitu aja biar cepat ya. Nah, nanti kita bahas. Nih, ini lingkaran paling luar. Nggak apa-apa, benar. Dalam. Nanti lingkaran yang paling luar disebut jasad, masuk ke jiwa, masuk ke ruh, nanti masuk. Nah, nanti intinya ada di sini. Ini sumber. Ini aku 1, aku 2, aku 3, aku 4. Makanya dalam perspektif tasawuf yang paling luar disebut soder. Dada. Fisikal. Masuk nanti ke fuad, dari soder nanti ke kolb nanti ke fuad, terus sampai ke titik. Nanti di sini ada 7 lapis. Nah, nanti disuruh tawaf itu bukan muter-muter Ka'bah yang kotak, bukan sih sebenarnya. Tapi kenalilah yang 7 lapis ini gitu. Makanya dalam perspektif ini nanti kita akan dalami untuk naik ke level yang paling dalam. Mari kita lampaui dari mulai level ini cepat-cepat aja dulu ya. Karena ini kita ngomongin dari grand design. Dari amarah nanti naik ke lawamah, ke mulhamah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Nah, ini nanti naik level. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau masih bolak-balik berarti di kolbu. Bolak-balik. Stay lebih aman nanti di mutmainah misalnya. Tapi kita kan pasti berbolak-balik terus. Pasti. Siapa yang itu gimana Kak? Latihan. Nggak bisa nggak? Cara latihannya gimana Kak? Nanti kita bahas. Pertemuan ke selanjutnya. Makanya untuk simpelnya latihan hariannya 3 aja. Jangan pelit, kontrol amarah, memaafkan orang lain. Dah. Oke? Jadi nanti kita ngerti waktu ibu bapak nggak pelit, menahan amarah, memaafkan, sesungguhnya kita lagi mau bersama dengan Allah gitu. Ini kita udah pernah bahas belum? Coba buka ya supaya enak bahasannya. Surat 3, 133 sampai 135. Nih rumusnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah. Dan apa? Dan bersegeralah. Ingat ya, kalimat di situ ada Berarti kalau yang namanya segera penting nggak? Penting. Berarti ini sesuatu warning yang ingat loh ya, segera loh ya. Sip ya. Kenapa? Karena kalau ibu bapak nggak bersegera akan terjebak di level yang namanya kebiasaan lagi. Jadi begitu sadar ini kebiasaan, balik lagi. Ini kebiasaan, balik lagi. Makanya tiap sholat kita ngomong ihdina, tunjuki jalan yang. Berarti orang yang sholat udah lurus belum? Nah gitu bagus. Makanya sholat. Supaya ingat belok-beloknya gitu. Kenapa? Kalau udah ketahuan kita lurus itu dari mana? Nanti kita ngerti. Kalau udah ketahuan lurus, intinya satu, hidupnya lebih salam kanan dan salam kiri. Salam itu artinya damai. Gak banyak konflik gitu. Intinya gitu. Lanjut tuh. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ibu udah bahas surga belum di sini? Belum? Surga itu tempat atau kondisi? Sip. Paham ya? Surga bukan di mana tetapi sikap hati. Nanti kita ngerti itu. Nanti kapan-kapan kita bahas lebih detail. Surga itu ada di dunia dong. Oh, emang ada di mana selain ada di sini? Sok lanjut, seluas langit dan? Berarti lagi ngomongin langit dan bumi nggak? Iya. Berarti konteks yang namanya. Gitu ya. Ngerti. Gini. Cek, gini ya, dikit ya. Gini. Segala bentuk apapun yang kita rasakan, semua konteksnya ada di dalam jiwa. Paham? Berarti kalau gitu, happy enggak, seneng enggak, apa dan lain-lain, adanya di jasad atau di jiwa? Di jiwa. Ibu bapak pernah dicabut nggak jiwanya sama Allah? Belum. Pernah. Lagi bobo.
Kan Bobo jiwanya nggak aktif. Belok dulu Bu, loncat dulu Bu. 39 ayat 42 coba. 39 ayat 42. Nah, nanti balik lagi ke situ. Allah memegang nyawa ya. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Nah, berarti lagi tidur lagi off nggak? Ya. Maka ibu bapak kalau lagi tidur jiwa kita off nggak? Contoh, pernah sakit gigi? Waktu tidur kerasa nggak? Masa tuh Bu? Aduh lagi tidur ini kerasa sakit gigi kan enggak? Tapi susah tidur benar. Tapi kalau udah belas tidur kerasa nggak? Enggak. Betul? Pernah sedih? Ketiduran, sedihnya kerasa nggak? Berarti sedih A, B, C, rasa A, B, C terletak pada jiwa. Sip. Berarti nanti kita akan ngerti posisi surga tidak terletak dalam konteks fisikal, tapi terletak pada jiwa. Makanya ibu bapak maaf ya, simple aja. Kalau ibu bapak lagi happy, jiwanya di surga. Kalau sedih neraka ya. Kalau ibu bapak lagi sedih, jiwanya di. Berarti kalau lagi sedih, lagi marah, lagi benci, lagi iri, lagi ada di mana? Ada. Di neraka. Jadi tadi dibilang, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang Sekarang saya tanya, ketakwaan adanya di jasad atau ada di jiwa? Karena jasad itu adalah kendaraannya. Paham? Jadi ibu bapak kalau lagi happy, jiwanya lagi ada di state level namanya surga. Maka nanti dalam Quran surga itu perumpamaan. Seperti air mengalir, tumbuhannya tumbuh, tamannya oke, itu perumpamaan aja. Tapi ketika nanti kita bicara, sebenarnya ibu bapak maaf ya, di Quran tuh nggak ada surga sih sebenarnya. Yang ada jannah, kebun. Jadi jannah itu artinya apa? Kebun. Nanti dianalogikan kebun yang terawat gitu. Oke? Jadi ibu bapak kalau pulang dari undangan, til jannah, ini pengantin mau kemana? Ke kebun. Ya, udah jangan aneh-aneh ya, jangan mikir til jannah nanti. Bukan, nggak gitu. Urusannya sama jiwa. Jadi maaf nih, kalau ibu bapak lagi bete, lagi marah, lagi kesal, lagi di surga, lagi di neraka. Jadi ada orang lagi kesal, lagi marah, ya Allah janganlah engkau masukkan aku ke neraka. Ya dari tadi udah di neraka lah, lagi marah-marah. Paham ya? Jadi kira-kira ibu bapak lebih sering di surga di neraka hari-hari? Ya sip. Jadi surga diciptakan nggak? Makanya nanti Nabi Muhammad bilang baiti jangan. Ya, jadi jangan nunggu surga, jangan ciptakan surga. Ya, lanjut Bu. Dan Boleh diulang? Boleh. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang apa? Bertakwa. Gak ada lah ya, surga yang disediakan untuk orang yang rajin tahajud, gak ada. Bener nggak? Surga disediakan untuk orang yang rajin umroh, nggak ada. Surga disediakan untuk orang yang rajin puasa, rajin sholat, nggak ada Bu Pak. Tapi orang yang maka puasa, umroh, haji semuanya jembatan menuju takwa, bukan tujuan. Paham? Jadi yang penting puasanya atau takwanya? Dua-duanya. Karena kalau nggak ada jembatan nggak mungkin Jadikanlah semua ritual sebagai jembatan menuju takwa. Sip? Yaitu, lanjut. Ayat 134. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Satu, berinfak baik lapang maupun Sempit. Udah, orang pelit nggak main. Sorry. Jadi orang pelit nggak bertakwa ya. Iya sih, tapi nggak usah menilai. Ya, paham ya? Lanjut. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dah. Dan Allah lanjut. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi ibu bapak, yuk sambil nunggu ke pertemuan berikutnya, tiap hari latihan Al Imran 133 sampai 134. Berat. Oke? Begitu nanti datang pelitnya, Al Imran 134. Ini kan yang Ya. Begitu nanti ada orang ngehe ini nyebelin banget, Al Imran 134. Namaste. Gitu. Oke? Paham? Nah, nanti pelan-pelan dengan dipancing oleh perbuatan,
ibu bapak bukan hanya membunyikan Quran, tapi mengalami Quran. Nah, pengalaman Quran nanti akan masuk levelnya dari 4 ke 3, 3 ke 2, 2, nanti ke 1. Wah, ini 50 pertemuan nggak akan beres sih. Tapi setidaknya kita step by step, dan nggak ada yang nyampe, udah nyampe tuh nggak ada. Semuanya lagi Jadi kalau sekarang ada yang bilang, aku udah sadar, pret lah, udah. Aku udah nyampe pret lah. Kenapa? Karena ini ongoing proses tanpa batas gitu. Sip ya? Makanya Bu, kita mah nggak harus ada guru murid, kita mah sahabat. Ngikutin Nabi Muhammad aja. Nabi Muhammad tuh nggak pernah ngomong, aku guru, kamu murid, nggak ada loh. Kenapa? Karena beliau ingin terus mau belajar. Setuju? Tubuh mau tuh. Oke? Sip ya? Kesimpulan. Kesimpulan ya. Satu, kesimpulannya. Kita datang dari asal dan mau kembali ke asal. Berarti kita ini pernah mengalami asal ini, cuman kita lagi lupa. Alias mabuk. Artinya apa? Segala bentuk pembelajaran dalam hidup itu cuma satu, mengingat kembali. Makanya sebagai peringatan. Jadi ibu bapak, yuk kita mulai belajar bahwa setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang mau datang ke kita adalah mau mengajarkan hanya untuk mengingatkan kita ke tempat asal kita. Jadi kata kuncinya, jangan pernah lelah untuk belajar, untuk mengenal diri. Saat kita lebih fokus belajar ke diri, kita akan nggak terlalu sibuk ngurusin orang lain, keyakinan orang lain, semua orang lain. Karena kenapa? Diriku aja belum aku kenal. Dan saat kita fokus ke dalam, kita lagi fokus kepada Allah. Oke? Jangan pelit, kontrol amarah, memaafkan orang yang hari ini belum dimaafin, sok maafin. Mumpung masih ada waktu. Karena kalau udah nggak ada waktunya, mau dimaafin nggak bisa. Mumpung masih ada waktu, apapun yang masih mengganjal, lepasin. Karena kenapa? Sesuatu yang berat yang belum dimaafkan akan sangat sulit untuk menembus ke dinding diri yang lebih dalam. Oke? Sip? Jadi pulang dari sini kita mengurangi tingkat julid, gosip, ya, buruk sangka, dan semuanya konteksnya kembali ke Ibu bapak, kalau ada bertanya boleh, tapi kalau nggak ada yang bertanya, saya mau balik justru. Saya minta evaluasi ibu bapak dapat apa di pembelajaran siang hari ini. Assalamualaikum Kang Abu. Salam. Saya Bu Reno, saya suka ngikutin kajian Kang Abu. Ya, Nih saya mau nanya ya di diri saya, kan saya semenjak ngikutin kajian Kang Abu bukannya sombong, saya udah mengosongkan yang Kang Abu bilang gelas. Terus saya suka ikut kajian-kajian lain, kok saya kayaknya gimana gitu Kang Abu ya, kayaknya gimana ya, kayak kurang serak lagi gitu Kang Abu, apa gimana saya Itu tuh namanya sombong sih Bu. enggak Bercanda Bu, bercanda. enggak sombong Kang Abu, udah saya kan kata Kang Abu suruh nol, kau tuangkan gelas, udah saya kan coba deh, ini kan kita dari nol semua terima. Tapi saya pas sudah ngikut kajian Kang Abu, lo kok kayak Kang Abu, terus Kang Dame, kan udah gitu saya ituin, lo kok saya pas ngikutin kajian lain kayaknya ibarat makanan hambar gitu Kang Abu. Dan Kan gitu gini aja, Bu, Kang Abu. satu. Uh-uh. Kita semua akan diselaraskan dengan frekuensi. Oh gitu ya Kang Iya. Abu. Dan nggak usah dipaksain. Iya. Nggak usah dipaksain. Dan juga nggak usah menilai. Enggak, saya nggak menilai, Iya, tapi saya ngomong sama Kang Abu. Tapi begini. paham ya maksud Paham, saya ya. uh-uh. Artinya gini, kita akan selalu mendapatkan pelajaran dari siapapun yang kita ketemu. Gitu. Iya. Gitu. Jadi saat ini oke, tapi balik lagi, saat frekuensinya nggak matching, nggak tuning, ya nggak usah juga memaksakan, nggak usah. Nggak usah ya Kang. Iya, karena nggak semuanya ada di frekuensi yang selaras tuh belum tentu. Oh. Gitu ini. Oke deh Kang. Sip ya. Oh, sip Kang Abu. Thank you, keren banget. Makasih ya, Kang Boleh Abu. tepuk tangan, asik. Mangga yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Saya tadi terlambat setengah jam, cuman ada beberapa yang mungkin sama seperti yang Abu bicarakan dengan apa yang kita ini agak sedikit berbeda ya. Artinya gini, pada saat Abu bilang kita fokus ke diri kita, terus melihat yang lain jangan dikoreksi tapi fokus kita.
Saya sih merasa nggak setuju ya Pak ya, Pak Abu ya. Karena kita kan bicarakan amar ma'ruf nahi munkar, memberitahukan kebaikan kepada orang lain sampai tak tahu. Tapi tadi dari pernyataan Abu, kita nggak usah ngurusin orang lain. Tadi kesannya jadi seperti egosentris ya. Jadi kita, aku mah selalu bisa punya ilmu sedikit, langsung dikasih tahu ke orang, oh harus begini. Misal sholat, walaupun kita benar nggak sholat, tapi sholat lah. Kadang yang kita beritahu kebaikan, kadang dia tidak menerima, malah mungkin saya udah diblokir, katanya, yuk jangan kasih share-share yang kayak gitu deh, mungkin dia lebih pintar. Tapi ya itu gimana ya? Ya. Kalau saya sih suka memberikan yang Ya. yang saya tahu sedikit, saya kata orang gitu. Ya, sekarang saya tanya Bu, apakah orang yang kita kasih tahu butuh apa yang kita perlu kasih tahu? Belum tentu. Ya itu sih memang belum tentu, seperti hanya saya pernah ngasih tahu orang ya, tapi jawaban itu sangat, ya saya sih contohnya nih, kalau kamu melihatkan aurat kamu kepada orang yang bukan, maka ada 4 orang yang nanti bertanggung jawab, katanya ayahmu, adik laki-lakimu, suamimu, gitu kan. Karena teman saya tidak berhijab, tapi dia tahu agama banget, dia sholat rajin, puasa rajin, ngaji rajin, semua, tapi tidak berhijab. Makanya saya kasih tahu seperti itu supaya dia begitu. Tapi dia malah memberikan video yang menyatakan bahwa hijab itu bukan sebuah ukuran. Hijab itu urusan kita kepada Tuhan. Video kasih ke aku, banyak orang yang berhijab tapi melakukan perbuatan yang tidak baik, kadang bergibah, kadang bermaksiat dengan nyata. Saya juga nggak menyalahkan video itu ya, cuman hanya saya diam, saya tidak menjawab apa yang dia kirim aku. Maksudnya tidak, karena janganlah kamu mempertentangkan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Jadi saya takut salah juga, jadi saya diam aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Yang terbaik yang terakhir Bu, mending Ibu diem aja. Kenapa? Tidak semua orang perlu nasihat kita saat mereka tidak dibutuhkan gitu. Jadi maaf ya, maaf nih, kita garis bawahi dulu, maaf. Pernah dengar nggak kalimat gini? Baligu anni walau ayah. Pernah dengar nggak? Sampaikanlah walau satu ayat. Oke. Gini, kalau kita mau menyampaikan sesuatu, yang terbaik menurut Ibu Bapak, mohon maaf nih ya, saya ngomong atau saya memperlihatkan dengan perilaku saya, mana yang lebih baik? Kenapa? Karena contoh jauh lebih berteriak daripada kata-kata. Itu satu. Yang kedua, maaf banget nih, kita perlu ngerti basic design psikologi manusia. Ibu Bapak, pada dasarnya manusia itu paling gak suka dikasih nasihat. Jadi gak usah sok-sok ngasih nasihat, emang kita siapa sih? Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau kita hakikatnya cinta ini adalah kita lihat levelnya isinya para bahwa yang isinya antara kemanusiaan